Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua kabarnya selalu baik. Baiklah, masih dengan Ibu Juvita. Kimia pada minggu ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi dan penggolongannya. Tolong disimak baik-baik video berikut ini ya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan dapat menempati ruang. Contohnya yakni air, udara, oksigen, dan lain-lain. Materi digolongkan menjadi 3 anak-anak, yakni unsur, senyawa, dan campuran. Unsur adalah zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Suatu unsur bisa dituliskan dalam bentuk lambang unsur. Jadi, unsur adalah zat tunggal ya anak-anak, tidak dapat diuraikan atau dijabarkan kembali. Unsur dibagi menjadi 2, yakni unsur logam dan unsur non-logam. Berdasarkan aturan J.J. Berzelius, penulisan lambang unsur mempunyai aturan. Yang pertama, untuk unsur non-logam. Lambang unsur non-logam atau unsur gas, yakni terdiri dari 1 huruf saja anak-anak. Dan juga hurufnya memakai huruf besar. Contohnya yakni gas karbon. Karbon, lambangnya yakni C besar. Oksigen, lambangnya O besar. Sulfur atau belerang, lambangnya S besar. Hidrogen, lambangnya H besar. Iodin, lambangnya I besar. Gas fosfor, lambangnya P besar. Sedangkan untuk unsur logam, lambangnya terdiri dari 2 huruf anak-anak, yaitu memakai 1 huruf besar pada huruf pertama dan 1 huruf kecil pada huruf kedua. Contohnya yakni aluminium, lambangnya A besar, L kecil, Al, Al. Perak, A besar, G kecil. Besi, F besar, E kecil, Fe. Natrium, N besar, A kecil. Kalsium, C besar, A kecil, dan lain sebagainya anak-anak. Senyawa itu apa? Ada yang masih ingat? Senyawa adalah zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui reaksi kimia. Sifat senyawa sangat berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contohnya yakni air anak-anak. Air memiliki simbol H2O. Kalau kita jabarkan, senyawa dari air ini terbentuk dari apa aja? Terbentuk dari unsur apa? Jadi, air terbentuk dari 2 unsur hidrogen, H, dan 1 unsur oksigen. Senyawa garam dapur, lambangnya NaCl, terbentuk dari unsur natrium, Na, dan 1 unsur klor, Cl. Sini ada yang tanyakan. Yang ketiga yakni campuran anak-anak. Campuran adalah gabungan dari beberapa zat yang saling bergabung tanpa melakukan reaksi kimia. Campuran dibagi menjadi 2 anak-anak, yakni campuran homogen dan yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan lagi antara zat pelarut dan zat terlarutnya. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang dapat dibedakan antara komponen satu dengan yang lainnya atau antara zat terlarut dan zat pelarutnya masih dapat dibedakan anak-anak. Dari sini ada yang tanyakan. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh dari campuran homogen. Campuran homogen contohnya yakni campuran gula dan air. Jika gula dilarutkan ke dalam air, maka lama-kelamaan gulanya menyatu ke dalam air, menjadi larutan gula. Campuran garam dan air, campuran teh dan air.
Larutan termasuk contoh dari campuran homogen. Larutan itu apa? Larutan terdiri dari zat terlarut dan zat pelarut. Kalian lihat di bawah ada gula pasir, ada air teh, dan ada menjadi teh manis. Jika gula pasir dilarutkan ke dalam air teh, di sini gula pasirnya sebagai zat terlarut ya anak-anak. Sedangkan air atau air teh di sini sebagai zat pelarut. Keduanya dicampurkan lalu diaduk akan menjadi teh manis atau larutan. Bu akan menjelaskan mengenai kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan zat untuk melarutkan suatu benda. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan yakni suhu, volume pelarut, dan ukuran zat. Suhu, makin tinggi suhu, maka makin besar kelarutannya. Volume pelarut, makin banyak zat pelarut, maka makin banyak zat terlarut yang larut. Ukuran zat, besar kecilnya benda terlarut juga mempengaruhi anak-anak. Contohnya apa? Contohnya yang tadi ya, misal teh. Jika kita melarutkan gula ke dalam air tehnya masih hangat atau panas. Berarti itu suhunya ya anak-anak. Suhunya panas. Berarti makin cepat gula itu terlarut anak-anak. Volumenya. Nah, jika gula yang kita masukkan itu banyak, volumenya semakin banyak, maka zat yang terlarut juga semakin banyak yang larut. Gulanya semakin banyak yang terlarut. Ukuran zat berarti gulanya tadi yang berbentuk pasir, jika terlarut sudah menjadi melarut dengan zat pelarutnya yaitu air. Sudah tidak terlihat lagi. Baiklah, Ibu akan memberikan contoh dari campuran heterogen, yakni campuran gula dan kopi, udara yang terdiri dari campuran oksigen, nitrogen, dan debu, dan lain-lain, campuran pasir dan air, campuran semen dan air. Contoh yang Ibu berikan tadi masih terlihat ya anak-anak zat terlarut dan pelarutnya. Sehingga dapat dibedakan mana zat terlarut dan pelarutnya anak-anak. Baiklah anak-anak, ini adalah perbedaan dari campuran dan senyawa. Bisa kalian lihat ya perbedaannya apa aja. Baiklah, Ibu akan memberikan tugas kimia yang ke-1. Langkah-langkahnya yakni yang pertama, baca soal dengan teliti. Yang kedua, tulis jawabannya di buku tugas kimia. Jangan dicampur dengan mata pelajaran yang lain ya, khusus untuk kimia. Yang ketiga, beri nama di pojok kiri atas buku tugas. Yang keempat, foto jawaban dan kirim ke nomor WA Ibu. Jika ada kesulitan, langsung tanya melalui WA Ibu ya. Untuk soal nomor pertama, bisa kalian lihat di video pembelajaran sebelumnya, yakni mengenai perubahan materi. Tulislah perubahan materi apakah di bawah ini, perubahan kimia atau perubahan fisika. Kalian lihat gambarnya dengan baik-baik ya. 1B, 1C, dan D termasuk perubahan materi apa? Jadi nomor 1 sampai 1E ya anak-anak. Kalian lihat gambarnya. Untuk soal nomor 2, jelaskan perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk soal nomor 3,
Kelompokkan zat di bawah ini termasuk ke dalam unsur logam atau unsur non-logam. Ada Na, O, S, Fe, H, Al, dan C. Soal nomor 4, uraikan senyawa di bawah ini terdiri dari unsur apa saja. Yang pertama yakni HSO4, yang kedua yakni NaOH, anak-anak. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung bertanya melalui nomor WA Ibu ya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa kembali di minggu depan anak-anak. Jaga kesehatan selalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.